Masih di desa Gunung Payung, aku dan Bolang mau cari sesuatu yang jadi favorit pemancing. Serangga yang biasa digunakan sebagai umpan pancing ini biasanya hidup dan membuat sarang di dalam bambu seperti ini. Aku wis bolong-bolong iki, Mas. Iku bekas digolek iku. Oh. Kaya kuwi. Enek iki, enek ora jero ning iki. Enek iku, Mas. Enek. Enek. Wah, ya Mas, piye Mas? Ketok sik apa piye? Biasanya salah satu tanda sudah ada serangga yang kita cari adalah ada sedikit lubang di salah satu sisi bambunya. Seperti ini. Nah, ini nih, kita lagi cari cinglung, biasanya berada di dalam bambu yang masih muda ya, Mas ya? Iya. Nah, dan ini kalau bunyinya seperti ini nih. Nah, biasanya isinya banyak ya, Mas ya? Biasanya banyak. Ayo, Mas, ketinggalan dulu, Mas, ketok, Mas. Cinglung, cangkilung, atau ulat bambu ini biasa diburu. Selain bagus buat umpan pancing, ternyata larva dari serangga ini biasa digunakan sebagai pakan burung juga. Harganya cukup mahal loh kalau dijual. Nah, Mas, gentenan, Mas. Arep Coba. gentian. Oh, gentian, Mas, gini, Mas. Mana, Mas? Iya, iya. Mas, yo. Tidak semua jenis bambu terdapat cinglung. Biasanya hanya jenis bambu atau pring legi seperti ini. Ayo wih, awan-awan kebruan ya. Bambu yang berwarna hijau, berukuran cukup besar, tapi bertekstur cukup lunak. Nah, iki cinglungnya banyak. Enak lho, iki. Coba. Coba bareng-bareng. Enak ya? Enak. Enak ora Legi, wih. legi. Rasanya dari cinglung ini tuh tawar, sedikit seperti putih telur. Tapi enak, manis-manisnya dikit nih. Tambah lagi, menarik, Mas. Mbak coba pernah. Iya, goreng. Nyoba, nyoba. Oh, nyoba sih. Masak wae dimasak yo. Ah, is. Sekali kok masak. Nggak wae. santai yo. Kembali pulang wae kok yo. Kok digoreng enak. Oh, enak kok. Yo. Cinglung atau ulat bambu ini akan kita masak dengan cara yang sederhana. Nah, salah satu bahan tambahan yang tidak boleh kelewatan adalah mangga. Mangga yang digunakan adalah mangga yang masih muda. Kupas lebih dulu mangganya, kemudian iris sampai jadi kecil-kecil seperti ini. Lho, tekan pucuk-pucuk iki. Wahnya jus separuh ki, Mas. Ora rampung-rampung. Salon-alon ae, penting ora kena tangan nih. Mangga yang digunakan bisa jenis mangga apa saja. Yang penting masih muda, yang rasanya masih dominan asam. Cinglung atau ulat bambu ini bakal kita masak sambal mangga. Yang dipilih mangganya yang muda-muda agar rasanya lebih seger. Ya, Mbak yo. Iya, Mas. Dirampungi sih, ngirisi. Oke, main Lampung. Iki lho, kowe sing ngupas aku wis ngirisi iki lho, ora rampung-rampung. Lah, alah malah jambali entek engko ora dadi sambele. Wah, kurang manggane. Walah, pantes gak selesai-selesai. Lah mau malah dimakan terus ya si bulang iki. Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana. Hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Selain bumbu halus, ada juga bumbu yang diiris, yaitu onclang atau bawang daun, bawang merah, dan bawang putih. Wis apa putih sithik wae. Ya bareng, Lang. Hilang. Sebelum dicampur dengan bahan lainnya, cinglung ini kita goreng dulu sampai kering. Langsung kabeh. Wah. Ora apa-apa. Loh, tambahin deh. Apa? Ucu. Alah piye lo malah kepeletian yo. Karena mengandung protein yang tinggi seperti telur, saat digoreng, cinglung juga mengeluarkan aroma yang sangat mirip dengan telur goreng. Kalau nggak lihat wujudnya, pasti dikira bikin telur ceplok ini. Wah, awas hati-hati. Kepeletian yo. Yo hati-hati deh, sik ojo cepat. Kamu nunggu senjata ra mesti. Oh, kan arep senjata nyo, kowe goreng. Hehe, wis Lang, wis mateng iki cinglungnya. Nggak usah khawatir kena minyak lagi. Panas, Mas. Wis. Apa nih iki, Mbak? Nang jukok ki, Lang. Bumbune. Aku tak ngiris oncelange sik ya. Wis ki wis, nah. Awas. Ku langsung dioseng wae kabeh. Kabeh. Heeh. Sik gini sik to. Oh, kuwi nek wis lomboke nek kayak bumbune ya. Yo. Setelah itu, tumis juga bumbu dasar yang sudah dihaluskan.
Tumis sebentar sampai wanginya keluar. Sekarang masukkan irisan mangga mudanya. Yang banyak yo, biar rasanya lebih seger. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya untuk menambah rasa. Kalau mangganya sudah layu, sekarang masukkan tokoh utamanya. Ya, si cingklung ini. Aduk-aduk sebentar sampai semua bahan dan rasanya tercampur rata. Terakhir, biar lebih gurih, masukkan irisan bawang daun atau oncelangnya. Wih, aromanya tambah wangi yo. Wah, semateng ki, Mbak. Angkat yo. Angkat ya Mas, angkat. Oh, wih. Panas. Wah. Iki, cingklung tumis sambal mangga siap dihidangkan. Wah, ini nih udah jadi nih. Cingklung Pak, sik mau, monggo. Ayo, Mbak. Lang, ayo dimakan, Lang. Tekstur cingklung cukup lihat karena memiliki kulit yang lebih keras dibanding dengan ulat jenis lainnya. Tapi rasanya sangat gurih. Sangat cocok kalau ditumis dengan sambal mangga seperti ini. Mantap nambah. Lang, ayo Lang, Mas. Nambah mana yuk? Mantap pokoknya. Nah, ini nih, rasa dari cinglung sambal mangga hampir sama seperti orak-arik telur, tapi karena ada tambahan mangga mudanya, jadi lebih seger ya, Mbak ya. Mantep ini. Nambahnya ya, Mbak, ya aku ya. Gak cuma ikan dan burung yo. Ternyata aku dan Bulang juga suka dengan cingklung ini. Wah, siap-siap ngoceh iki Lang, koyo manuk. Kalau bulan-bulan seperti ini, Desa Gunung Payung dipenuhi dengan pemandangan yang cukup syahdu. Hamparan padi yang menguning, dan petani lalu lalang yang sudah mulai memanen padi mereka. Itu karena musim panen raya di desa ini sudah tiba. Ayo Lang, golek jerami Lang. Ngerti rame nggo apa? Hah? Ora ngerti Mas. Gawe gogoh. Ayo. Aku dan Bulang mau cari jerami, salah satu limbah hasil panen padi yang bisa digunakan menjadi banyak hal. Bisa sebagai kompos penyubur tanah, bisa sebagai pakan ternak, dan bisa juga disulap menjadi sesuatu yang akan kita buat. Ayo Lang gini Lang. Yo, siap. Wes selak sore engko tak Mas kan. Woi. Waduh. Aduh. Iya to Mas. Abot. Aku kena angin. Ya iki ulah. Waduh, jatuh toh. Sawah di sini soalnya salah satu jenis sawah tada hujan. Bentuknya terasering seperti ini. Makanya banyak undakan. Kalau dilihat dari jauh, nggak kalah loh dengan ubud yang di Bali itu. Pak niki pun kabeh Pak damine. Iki pun Mas. Gerak itu Mas. Sing damel napa to niki? Go memet di sawah Mas. Wah, tak wangi nggih. Yo, Damel napa niki acarane? go panen raya. Oh, panen raya. Ya. Oh, semacam ogoh-ogoh ngoten nggih. Ya. Ayo Lang, diwangi Lang. Ya wes, yuk Lang, kita bantu buat ogoh-ogohnya. Udah kumpul semua ini jeraminya. Rangkanya juga sudah jadi. Langsung kita pasang saja mengikuti rangkanya. Nih, kita sekarang lagi berada di Desa Gunung Payung, mau buat ogoh-ogoh, buat acara perayaan panen raya. Pak, niki bener toh sing nglebetaken niki? Niatnya sih si Bulang naik ke pundakku biar lebih mudah masang jerami yang di bagian atas. Soalnya tinggi ogoh-ogoh ini lebih dari 2 meter. Tapi malah dari jogetan gini. Ben tadi butone. Sementara butone kowe sik karo aku, buto cilik, buto gede, tung tak tung, tung tak tung, tung tak tung. Lah iki yo, Pak. Acara pesta panen raya di Desa Gunung Payung ini dimulai dengan mengarak ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami. Asik ya, asik ya. Wah, ki gotong malah joget wae. Arak-arakan diikuti oleh siapa saja yang ingin terlibat, baik anak-anak, petani, dan seluruh elemen masyarakat. Nih, masyarakat Gunung Payung biasa melakukan kegiatan tradisi panen raya dengan melakukan arak-arakan ogoh-ogoh ini yang terbuat dari jerami atau dami. Awas Pak, nyantol Pak. Dan nanti ogoh-ogoh ini bakal kita arak ke tempat pembakaran. Ayo, gotong ki. Sama seperti di Bali, ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami ini juga melambangkan Batara Kala, Buto Kolo, atau Buto. Dalam ajaran Hindu Dharma, Kala adalah representasi kekuatan alam semesta dan waktu.
Ogogo dibawa ke tengah sawah yang sudah selesai dipanen. Di sekitarnya juga sudah ada banyak memeti sawah yang terbuat dari jerami juga. Setelah selesai, doa dipanjatkan untuk mengucap syukur atas hasil panen yang melimpah, juga sebagai wujud doa agar musim tanam selanjutnya diberikan kelancaran. Ogogo dari jerami ini kemudian dibakar dan dilempari dengan tanah oleh seluruh warga yang hadir. Karena selain melambangkan sebagai Betorokolo, ogogo yang berbentuk raksasa ini juga melambangkan seluruh hama yang mengganggu tanaman padi mereka.